Kembali lagi di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola. Tak titipin bando, cek sana, cek sini. Tendang pisang tepis penalti. Cuma diobrol semua happy. Ada Kiki Sawi, Macan dan Dora Api. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Cakep. Kali ini gua lebih semeringah dari biasanya karena bahasan kita ini spektakuler. Iya. Apa tuh? Kita bahas sesuatu yang lagi happening banget di Indonesia. Kita punya pelatih Sintayong. Sintayong ini adalah pelatih yang begitu progresif bermain sepak bolanya. Kata orang-orang. Makanya gue menghadirkan kalian bertiga di sini untuk membahas soal itu. Karena kita orang-orang. Tapi sebelum itu perkenalan diri dulu. Nama gue Rizky. Gue adalah host di sini. Nama gue Lamaca. Gua Raffi Kong. Raffi Kong. Nama gue Alwi. Alwi Kong. Gue Rizky Kong. Maca Kong. Maca Kong. Oke, kita langsung aja bahas ke yang pertama, Sintayong. Sintayong nih. Sintayong. Remember the name. Sintayong. Sintayong ini kan kalau bisa gue bilang, bukan bisa gue bilang ya, memang fakta dia belum ngasih piala ke kita. Tapi dengan apa yang disajikan sejauh ini, menurut lu ini adalah sesuatu yang oke banget apa oke aja, Vi? Menurut lu, Vi? Menurut gua ini oke banget sih. Oke banget. Dari segi dia memilih pemain, dari segi dia menurunkan pemain, menurut gue itu oke banget. Dan gue kira tuh bakal 2040 generasi emas, ternyata 2024 generasi emas. Itu dia. Mas Gibran, Pak Prabowo, tolong direvisi generasi emas itu ada 2024. Kalau menurut lu, ini kita ngomongin Sintayong nih kan ya. Sintayong ini kata orang-orang nih suara-suara miring lah, ada yang bilang itu sih dia itu beliau itu katanya Sintayong nih cuman pakai pemain naturalisasi lah, inilah itulah, belum ngasih piala lah, takarannya harus selalu piala lagi. Tapi padahal kan udah oke kan, menurutnya permainannya. Kalau menurut gue sih masih kurang ya, Ki. Karena masih kurang. Soalnya masyarakat Indonesia tuh yang dibutuhkan piala. Oh, ini kritik sosial lagi. Wasit, tolong dengarkan. Kebutuhan masyarakat piala. Piala ya. Piala mulu. Soalnya semalam gue juga di tempat nobar kan, nonton nobar tuh semalam. Pas 2-0 aja udah pada pulang. Ya? Berarti kan bukan pada nikmatin. Ada yang beli tiker kan? Ada, gue tahu. Berarti kan nggak nikmatin permainannya kan? Nggak nikmatin permainan. Iya. Berarti orang-orang pada nggak percaya proses apa gimana, Wi, menurut lo? Proses sih percaya. Cuma lebih percaya piala ya. Lebih percaya hasil, piala. maunya Iya, berarti hasil. hasil. Kalau buat permainan sih kayaknya pada nggak nikmatin. Pada bodo amat ya, Pada bodo asal amat. golin ya, Yang nggak penting lu kejebolan. golin dapat piala, udah. Cuek aja. Iya. Wah, emang masyarakat itu. Ya, orang kita juga yang mau dinikmatin kalau Iya. permainan kemarin. Lu bisa menikmati hasilnya nanti. Enggak, nikmatin permainan kemarin. Oh iya. Permainan kemarin. Lu ngebahas semalam. Iya. Pada beberapa sisi, maksudnya kita kan bahas STY secara general ya. Kalau kita ngomongin STY dari sisi permainan, pemilihan Iya. pemain, pergantian pemain, penerapan formasi, Iya. terus juga dan lain sebagainya. Ini kan dilalahnya belum berjalan sebanding sama prestasi dalam hal piala. Ini sesuai nggak sih sama, maksud gue yang pengen gue tanyain, ini sesuai nggak sama yang diharapkan kita sebagai masyarakat gitu. Kita belum dapat piala, belum ngerasain euforia yang gimana banget, tapi kita sebagai masyarakat tuh cukup seneng nggak sih sama timnas sekarang gitu? Ya, sangat senang. Sangat senang. Kalau gue ya nggak nyangka juga sebenarnya. Nggak nyangka ya. Maksudnya apa ya? Ya banyak faktor lah kalau jalan kita menuju ya kelas-kelas untuk naik kelas gitu kan, bermain di Olimpiade atau bahkan di Asia dunia, atau ya. bahkan di Olimpiade atau bahkan Piala Dunia ya itu menurut gua ya langkah yang diambil sekarang ya mempercepat gitu. ya. Cuma di sisi lain gini apa ya, sebenarnya
nggak ada salahnya juga si Bung ini itu omongannya Si dia. ada juga. Si dia. Maksud gue nggak sepenuhnya. Tommy Abraham. Ponakannya nih kan. Tommy Abraham. Temi Abraham. Apa tadi omong yang lu mention apa dengan pemain naturalisasi? Iya. Ya itu sangat berimpact, gitu loh. Iya, Cuman cuman gue seperti itu loh, yang seperti itu maksud gue ada benernya juga. Maksud gue jangan di iya, tapi kan kritikan ke dia tuh karena dia si beliau itu bilang kalau Indonesia tuh terlalu banyak naturalisasi katanya. Nggak ideal komposisinya sama pemain lokal atau yang main di Liga 1 lah. Koreksi kalau salah ya, cuman sepengetahuan gue beliau sempat bicara seperti itu. Makanya kemarin di beberapa waktu terakhir beliau itu bilang, udah kita kan udah lolos, nggak usah lah mainin pemain si Nathan, nggak usah, biarin aja, yang kasih ini. aja ke Eksperimen kan? iya, eksperimen gitu. Nah itu emang harus segitunya, Cak. Maksudnya itu kan seharusnya kalau semua orang udah disumpah nggak ada lagi pengkotak-kotakan, Cak. ya kalau seperti itu ya kapan mau dapat piala? Nah, ini Mbak, hei beliau, si dia, kamu, kapan kita dapat pialanya? Kapan kalau kita dapat terus. pialanya? Nah, kalau gue ngomongin coba kita lebih ngerucut lagi ya ke cara main. Indonesia di era STY gimana, Wi? Cara pergerakan permainannya, formasinya dan lain sebagainya macam. Kalau Indonesia di era STY ya, menurut gua udah mulai berani main bola dari bawah lah gitu, Dari bawah. kiper, setup dari kiper. Dari lantai 1 Iya. tuh. Enggak dong. Dari kiper dasar banget kan kalau Basement. Kalau dulu kan lu paling sentuhan satu bola dua bola udah ke depan Tendang, tuh. ke depan. Yang penting bola gua jauh dulu nih dari Iya. gawang gua. Masalah gol ntar belakangan. Iya, nanti aja dah. Kalau sekarang udah mulai berani. Sekarang nih. udah mulai berani. Ada kombinasi 1-2-nya gitu ya. Udah oke ya, Wi. Udah oke lah, udah berubah lah, cukup berubah lah segala Oke. permainan juga. Yang spesifik dari permainan STY itu apalagi utamanya di ini ya, kemarin di Piala AFC Senior sama U23 gitu. Menurut gue yang spesifik berkembang tuh dari passing pendek pemain ke pemain 1 2 3 dia bikin kombinasinya itu bagus banget. Kalau menurut lu gimana, Vi? Dari yang gua tonton sih, gua seneng banget pemain Oke. Indonesia bisa megang Bisa bola segitu lebih lama. ternyata gitu ya. Jadi mau lu pemain belakang, pemain depan, Iya. pemain sayap, pemain tengah, dia tuh punya waktu untuk nengok ke atas dan nyari Iya, pemain iya, lain. pemain lain. Bukan lu ngeliatin bola doang buang Iya. ke depan. Jadi yang menurut gue yang di build sama Sinteyong ini bukan dari segi teknik doang, tapi Oke. juga mental untuk megang Iya. bola. Dan itu menurut gue nggak mudah sih untuk ngubahnya. Menurut gue udah oke banget. Oke. Dan kapan lagi gue ngeliat timnas gue lebih jago dari MU. Lebih yang enak sangat ditonton, lebih enak ditonton daripada tim kesayangan Statement gue. yang sangat tebal. Gimana, Cak? Gini, maksud gue Malu sih gue ini. Malu Waktu banget. itu beberapa kali gue kayak males aja nonton timnas gitu Ji. Beberapa pertandingan yang dulu lah. Periode yang lalu. Belakang. Karena kenapa? Ya malamnya habis nonton Madrid City. Oh betul. Terus besok malamnya nonton Indonesia kayak apa gitu kan? Jomplang banget ya. Kayak mana gitu ya? Kayak mana gitu kan? Nggak asik Iya, iya, untuk iya, iya. ditonton. Ya. Tapi sekarang lu udah pede ya abis nonton Lumayan. Champions League terus gue nonton Indonesia pede lu ya. Iya sebenarnya itu sih satu ya. Permainan ST itu kombinasinya oke banget. Dia berani megang bola dari bawah kan beberapa kali kalau kita lihat. Terus juga yang kedua yang gue nilai soal Indonesia nih, sekarang gini aja deh, di lingkungan kita gitu ya, di tongkrongan kita, temen lingkup pertemanan, itu orang jadi pada berani bermimpi. Betul. Bener gak sih? Jadi Setuju, pada setuju. berani ngomongin, ih Indonesia anjing mainnya bagus banget nih, masuk nih ke Olimpiade nih, masuk nih ke ini ke itu gitu. Maksud gua seberpengaruh itu loh Cak permainan STY. Menurut lu STY itu bener-bener pesulap kah atau dia apa petani ubi atau apa ya? Dia Kolektor pure- jersey apa? Pure bapak-bapak Korea yang suka bola Suka terus bola. jadi pemain bola Oh, terus gitu. ngelatih di Iya, Indonesia. dan kebetulan jago ngelatihnya. Kebetulan jago. Ya gini Ki, poin pertama adalah yang dibenahi mungkin ya, gue nggak tahu yang itu. Tapi sebuah tim sepak bola tidak akan
baik melakukan strategi dari pelatihnya kalau fisiknya belum mampu. Gitu. Oke. Nah di sini STY menurut gua Di mengangkat sini. itu, Terus? mengangkat fisik-fisik pemain Indonesia ya dari menit bermain yang sebelumnya mungkin berapa ya dinaikin lah sama dia. Kelihatan Karena improve-nya. gini dari build bola dari bawahnya kemudian ketika hilang bola Oke. gue lihat setiap dia melakukan kesalahan gitu salah satu pemain itu tanggung jawabnya etos kerjanya di era ini sangat bagus gitu loh. Oke. Ketika kehilangan bola dia kejar gitu loh langsung nutup dan lain-lain lah. Mungkin kalau bisa ya yang akan datang mungkin lebih ditingkatkan lagi agar pressing kita udah bisa naik kelas gitu ya. Sekelas Uzbekistan itu ya. Pertandingan yang itu melihat kalau kita belum sejauh itu gitu iya, ya. jauh banget. Buat refleksi diri. Ngebalikin Nah, untuk- kita ke realita lagi. Iya. Iya gitu loh. Ketika gue seneng banget ketika pemain bola atau sebuah tim itu pressingnya itu presisi gitu loh. Iya, presisi ya, salam presisi. Terus Jaya tuh. prediksi preskini. Dan ketika pegang bola, ya kalau bisa semuanya kayak Lino, kayak Abner, kayak Rido, kayak si Cho. Karena Kenapa mereka? Mereka tenang banget. Mereka tenang. Mereka tenang, nggak buru-buru. Mungkin kalau kayak Witan juga poin plus karena dia bermain di posisi depan dengan one touch-nya menurut gua ajaib di beberapa ya. pertandingan. Mungkin 2-3 pertandingan kemarin ajaib banget itu sentuhan-sentuhan Witan, sentuhan one touch-nya yang langsung memberikan ke posisi yang kosong. Oke. Iya, intinya kalau gue nilai STY itu bikin orang Indonesia berani buat bermimpi gitulah ya Wi ya. Kalau menurut lu sejauh apa mimpi kita bisa terus berlanjut nih Wi, sama STY? Sampai kapan ya Ki? Sampai kapan? Jam 11 ya Pak? Mungkin tahun depan kalau ada kompetisi bakal bisa kayak gini lagi lah. Kita masih bisa berbicara banyak ya. Masih bisa berbicara banyak. Iya. Cuma Kayaknya bisa lah. bisa. Apa? Bisa apa? Wi? Ya bisa berkembang lagi lah bisa maksudnya. Kan ini udah semifinal nih. Iya. Udah Kok semifinal. marah Ya, tahun depan harus final lah Final gitu. ya. Juara. Iya, harus juara. Karena kita kan balik lagi kebutuhan kita kan piala. Piala, betul. Hasil. Penikmat hasil gitu, bukan penikmat proses. Sebenarnya kalau ada satu hal yang selalu gue sorotin gitu ya dari ST. ST kan bukan tanpa celah ya. Hal pertama yang harus dia benahi tahu nggak apa? Apa? Kasur apartemennya pas bangun tidur pasti dibenahin, masa dia berantakan. Oh, iya. Nanti pas pulang ngelatih, aduh kotor ini kasur Orang saya. Korea kan bersih Iya, ya? kasur saya kotor ini, ntar bingung dia, makanya harus bersih. Gue kira emosi. Tiga-tiga ya. Sering dapat yang kartu harus kuning. pertama dibenahi apa? Kan dia pasti bangun tidur, pertama dibenahi kasur. Tiga-tiga nungguin lagi. Gitu maksudnya. Kita ngomong serius ya. STY itu kan ya bukan penjilat, bukan apa ya, cuman menurut gue memang dia sejauh ini ya di timnas tuh pelatih yang oke banget gitu. Oke banget secara pemilihan pemain, ngebangun karakter, berani cut generation gitu kan. Dia nggak pakai pemain di usia produktif kayak 25-26 atau 30 kecil itu udah nggak dipanggil-panggilin lagi gitu sama dia. Dia pakai pemain dari bawah gitu, dari U23, dari U19 yang alumninya naik ke U23. Terus itu juga yang dipakai di timnas senior. Cuman kan dia itu bukan tanpa celah gitu, bukan tanpa kekurangan lah kalau kita ngomongnya. Kita nggak menghujat ini ya, kita cuman jadi poin masukan aja. Kalau lu ngelihat sih apa sih yang kurang, maksudnya yang perlu ditingkatkan lah dari timnas Indonesia era Sintayong ini? Gue sih berharap nggak cuman beberapa orang dari starting yang bisa megang bola. Oke. Gue mau keseluruhan tim punya mental yang sama untuk berani megang bola yang sama dengan beberapa orang yang gue sebutin tadi yang starting. Cuman karena gue penyuka prospek, jadi gak bakal itu bukan waktu yang sebentar sih. Iya. Dan gue bakal menikmati banget nungguin itunya sih. Menikmati dengan proses naik-naiknya ya. Betul. Gue nggak apa ya. Sejauh ini kita dibikin nggak bisa berhenti percaya gitu ke timnas. Setuju, gue setuju. Sekarang nggak ada lagi soalnya orang yang kayak
lu ngapain nonton timnas paling kalah gitu. Iya, Nggak ada iya, lagi loh. Kita iya. dibikin Meluangkan terus-terusan waktu percaya gitu ya. lah sama Iya, iya. timnas. Justru karena sekarang apa? malah ditunggu-tunggu ya. Iya, Iya. menurut gua karena gaya permainan yang udah diubah. Iya. Dan gua berharap tentunya bisa konsisten dan semakin membaik sih. Oke. Kalau dari lu, Wi, maksud gua poin tadi adalah kita sekali lagi ya kita nggak ngejelekin ya. Kita cuman berharap kalau kita bisa ngasih masukan gitu sebagai penonton. Apa sih yang perlu ditingkatkan dari timnas Indonesia? Lebih berani megang bola lagi Berani sih. megang bola. Sama tuh. Handball dong. Nggak dipegang gini, pakai kaki. Oh, pakai kaki. Iya. Berarti nendang bola. Iya, kalau pakai passingnya kaki. harus lebih bener lagi Passingnya lah. lebih bener. Masa udah kejuaraan kompetisi sebesar itu masih ada yang salah passing? Masih ada yang kan? salah passing. Maksudnya Kurang lah. enak ya dilihatnya Wi, ya. Oke. Balik lagi ke Itu mah- mentalitas iya, dari ya. itu mah kayak buat kompetisi-kompetisi apa lah antar RW, antar RT, paling ya kan. Kalau masih salah-salah passing Bener. mah Harusnya udah bisa nggak ada lah. lagi ya, Iya. zero mistake ya Wi, Iya. harusnya ya. Hal-hal Oke, kecil oke, kayak oke. gitu udah nggak ada lagi lah. Iya, iya, salah passing. Cuman ya tadi berarti soal salah passing, kesalahan-kesalahan minor yang bisa jadi mayor gitu kan. Itu mental kita kalau ketemu tim kecil atau sepadan, passing kita jadi oke gitu. banget. Tapi Iya. kalau udah ketemu tim yang udah gede, aduh, gue harus ngapain ya, harus Iya. ngapain, temen gue pada kemana nih. Iya. Cuman kalau dari lu apa, Cak? Yang perlu ditingkatin sama Coach Shin? Ya banyak-banyak naturalisasi lagi. Beliau tidak suka mendengar ini. Beliau tidak suka mendengar ini. Enggak ya, di sisi lain kan ya yang dari liga kita ya nggak ada yang Apa? Nggak ada yang apa? Jangan nyucuk gitu dong. Biarin aja dia jelasin. Apa, Jak? Benar. Nggak ada. Tapi diatur dikit ya. Diatur dikit ya. ya maksudnya Liga volley kan? Nggak bisa main bola kan Liga volley. Bisa nggak ada yang bisa gendong timnas gitu loh. secara jujur levelnya masih beda ya. jauh Jauh. gitu kan. Yang gendong-gendong kan paling Rizky Ridho, menurut gua ya, pemain lokal yang masih bersaing, pemain yang main di Liga Indonesia ya, yang masih bersaing dengan pemain-pemain diaspora tuh kayak Rizky Ridho, terus Witan. Rizky Ridho, terus Rizky Ridho, hanya dia menurut saya yang berpotensi untuk bisa menggendong timnas. Sisanya kalau Witan itu ya sedikit, karena dia cuman modal sejauh ini modalnya semangat banget. Enggak, kalau dia bisa apa ya? Terus naik dari level sebelumnya menurut gue bisa sih ngikut. Bisa berpotensi buat jadi kayak Berpotensi, gitu. benar. Apalagi dia masih muda kan. Cuman yang gue sorotin saat ini gitu loh. Saat ini ya masih belum sebegitunya lah gitu. Kalau ada kita geser ke senior, Orat Mangun gitu udah ada, si Ragnar gitu ya, itu bisa jadi ancaman juga lah buat posisi Witan. Cuman ya itu balik lagi, dia masih bisa berkembang gitu. Kalau Ya kan? masalah gendong mah masalah butuh waktu sih kalau menurut gua. Masalah waktu, Wi? Iya, Kenapa masalah emang waktu. Ya pasti bakal bisa berkembang lah. Sekarang dia kan juga umur masih muda lah. Si Witan. Iya, Witan juga Kalau masih saat muda. ini siapa tuh Wi? Kalau Main saat Liga ini Indonesia. yang menonjol di timnas ya. Bukan, yang bisa ini. Yang tadi bisa- Liga pertandingan. 1. Iya, yang Dari bisa Liga jadi 1. core permainan. Iya. Liga 1 siapa ya? Paling Neymar Bogor ya. Wi. Sama Messi Ciputat, sama Messi Ciputat. Ciputat. Sama anak-anak yang ke Prancis naik bus. Ya, apaan? Sono? Enggak, kalau misalkan ke Prancis. Emang muat? Bisa kagak kalau naik mobil bak? Emang muat? Iya, kalau misalkan kita ngadu gitu mau bocah sono. Harus pesawat. Butuh proses lah. Dia juga kan ketemu pemain-pemain naturalisasi kan bisa dibilang masih baru Masih kan, baru belum ya, terlalu lama. pengalaman Ya baru sering-seringin bercanda lah. Gitu. Tapi beda banget biar kalau- lebih enak. kayak si Arhan sama Strui gitu Iya. kan bercanda. Kayak gue harus passing kaki terkuatnya dia di mana nih? Iya, Itu betul. lebih enak di kiri misalnya dia Jadi passing ke tahu kiri ya, lah, maunya. Gitu, iya. Iya. Nggak ngasal. Karena ini juga sih, karena gue ngelihat sedikit tim yang bisa antara negara ya, sedikit negara yang bisa bermain seluas kayak klub main. Iya nggak sih? Karena mungkin faktor mereka berkumpul nggak sesering Iya, kalau pemain di jarang. klub atau apa. Nah, Iya. menurut gue peran penting yaitu tiap individu tuh bisa improve buat mau akrab sama pemain gitu sampai di luar lapangan dan di dalam lapangan gitu kan, itu jadi hal yang lebih bagus gitu kalau menurut gua. Misalkan si Rizky Ridho
tahu gitu ukuran sepatunya Hapner. Bisa dia bisa Iya lah. sepatu Iya, anjay nanti. Dari gitu situ loh. dulu lah Nanti kayak minimal. gitu, keakraban Ada. cuman biar tambah klop aja di lapangan. betul, poin-poin keakraban itu yang menarik juga dari timnas. Maksudnya yang mau gua coba kulik gitu. Iya. Timnas kan maksudnya ini udah beragam lah ya. Datang dari tempat yang beragam gitu. Sampai dia dikumpulin timnas dan kita bisa lihat di IG-nya Timnas Indonesia kalau bikin reels tuh kan banyak banget tentang mereka yang akrab satu sama lain gitu. Nah, itu resepnya apa sih, Cam? Maksudnya sampai bisa seakrab itu menurut lu, dan pengaruh nggak sih ke permainan gitu? Seberapa pengaruh lah? Ya kekeluargaan itu ya. Kekeluargaan. Kalau zaman SSB itu diajarin tuh team building. Oh, team building. Oh, lu SSB dulu ya? Membangun chemistry bisa dimanapun ya. Dimanapun team building. Kalau kata Subasa kan di mana aja bobo. Kata Subasa. Gimana aja bawa bola ya? Emang kali kita mah bawa bola terus gimana? Dia mah kan teman adalah bola. Teman Cak. adalah bola, Kita ya. mah iya. Mandi bawa bola, main bawa bola. Bukan gayung yang diangkat bola, diangkat Bola. pakai air. Iya gitu. Jadinya mandi Mandinya bola, mandi bola. mandi bola. Bolanya warna-warni. Ada-ada aja Mas Alwi. Nutup mulu nih. Gantian. Jadi gimana, Cak? Ya gitu ya. Maksud gua team building yang membangun chemistry seperti itu ya sangat diperlukan ketika di lapangan ya. Ibaratnya nggak ada tuh kayak nggak akrab tuh anjing. Iya. Malas Harus banget akrab kayak- lah. Iya, malas banget gua. Ini passing ke dia kayak dia kurang bagus nih. Itunya mainannya Iya. ini kan ibaratnya kayak gitu Dribble ada mulu, rasa. ntar nggak lolos gitu. Harus percaya berarti harus juga ya? Percaya. Seperti itu kan dibangun ya di dalam dan di luar lapangan betul. Iya. Oke, kalau oke lah kita udah bahas gimana ST dan apa yang harus diperbaiki gitu dari kacamata kita sebagai penonton itu. Sekarang ST kan baru perpanjang kontrak nih. Cuma gua nggak pakai kacamata sih, normal sih. Kacamata, oh dari kacamata, dari kacamata gitu. Iya. Kicimiti Remi. Bisa aja lu. Kita kan baru ngelihat ST bawa kita ke semifinal. Walaupun harus kalah kan dari Uzbekistan. Cuman kan Erick Thohir bilang kalau lolos semifinal ya kita perpanjang lah gitu kan. Oke nggak Vi? Perpanjangan kontrak ST ini apa dia harus sebenarnya tunggu lolos Olimpiade nggak sih atau gimana menurut lu perpanjangan Gua ST? sejauh ini dia udah pantas untuk diperpanjang kontrak. Dapat reward itu ya. Itu reward ya buat dia. Dia oke, kita nggak ngomongin hasil lah, tapi beberapa kali dia nyetak sejarah. Berapa tahun Indonesia absen di Piala Asia. Iya betul. Dan bukan hanya hadir di Piala Asia, tapi dia bisa nembus 16 besar. Ya menurut gue itu Tapi kan rewardnya- karena Jol Kojo, King Kojo. Ya di luar dari itu permainan Indonesia menunjukkan juga lah Ya, yang berani bahwa ya. dia pantas untuk masuk 16 besar Ya. juga. Ya menurut gue itu reward yang oke Kontrak sih menurut baru iya untuk buat perpanjang kontrak Sinteyong. Iya, karena gini Wi, sebelum gue sama ya pertanyaannya, cuman kan gue itu kebetulan om gue tuh punya kontrakan. Kontrakan. Nah Sintayong udah Iya. nanya kontrakan. Oh. Ada nggak masih kontrakan kosong? Kontrakan rumah. Iya. Iya terus ada. Terus Erick Thohir, Ngasih kontrak ya. ini saya kasih kontrak. Oh, kontrakan Ada rumah perpanjang bukan kontrak timnas. Bukan sebenarnya. Gue baru tahu nih. Ya, gimana aja. Tapi juga sepak bola, teman adalah bola, mandi bola. Iya. Ya, gimana Wi perpanjangan kontrak? Kalau menurut gue sih bagus ya. Karena Soalnya kan apa namanya? Nggak bagus juga maksudnya kalau buat ganti-ganti pelatih kan. Iya. Balik lagi kayak tadi gue percaya proses lah. Percaya proses. Ya lu mau siapa sih Iya. pelatihnya ya? Iya. Xabi Alonso. Iya, mau siapa sih? Maksudnya dia kan juga udah nunjukin kan yang tadi dibilang Raffi. iya. Contohnya kayak timnas futsal Indonesia dah. Ya. Sering kan- TFI ya, Timnas Futsal Indonesia. Iya, itu dah. Sering banget ganti pelatih ya. Iya, sering banget ganti Oh, pelatih. oke. Jadinya nggak sesuai target lah. Nggak sesuai target. Targetnya kan futsal tuh buat Piala Dunia. Jadi sering-sering ganti pelatih jadi nggak Melempem. sesuai target. Iya, Iya, Timnas padahal futsal SMA 5 jarang ganti pelatih. nah itu bagus kan? Bagus gak? Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak, maksudnya timnas futsal nih lagi bagus lah ibaratnya lah buat prestasi Iya, atau iya, gimana lagi bagus. Jadi gara-gara sering ganti pelatih Ganti jadi pelatih. nggak sesuai target Iya, lah. iya. Susah lagi ngebangunnya. Iya, ya. sesuai lagi ngebangunnya. Oke ya perpanjangan Iya. kontrak ST ini karena sebenarnya sama lah kayak ada
klub yang warnanya biru itu yang baru rombak kan itu ganti-ganti pelatih mulu kerjanya ya di situ-situ aja gitu nggak percaya dia sama yang namanya Yang rambutnya sama semua itu. betul betul pemainnya kok beli 8 sama semua, kalau lu Cak perpanjangan kontrak Shin Tae-yong oke nggak pasti oke cuman seberapa oke lu ngomong enggak gue tunjuk lu Oke dong. oke ya Coba mau Simon McManamy. janganlah beliau itu pemain netizen semua itu Ya saya lanjutlah. lanjut Cuma ya harus didukung. Kalau ada kurangnya ya orang-orang seperti Bung ini ya bagus untuk mengkritisi. si beliau cuman udah berlebihan lah Menurut gue juga sih. nggak apa-apa. Biar ada kok. Tetap harus namanya pemerintahan Harus ada oposisi ya. gitu. Nggak apa-apa Gaya kalau kritik dirangkul orang lah. juga beda-beda ya, Cah ya. Gitu loh. Maksud gua ya kita jangan kayak melebih-lebihkan. Kalau menurut gua udah sampai melebih-lebihkan sih kalau sekarang ya euforia nggak apa-apa, cuma ya masih jauh lah kayak pertandingan yang ngelawan Uzbekistan kemarin gitu kan ya. Fokus ke kan jadi fokus ke wasitnya gini ya. Padahal secara statistik juga jauh. Ya lu maksud aja enggak mau golin anjing. iya tapi benar gue setuju Maksud gua gitu minimal Ramadan Sananta dapat bola balik badan syuting anjing. Iya. Gitu maksud gua. jangan Maksud gua dapat kalau Arhan bola dapat bola di crossing Ramadan Sananta pas siap ditangani gitu kan. iya Dibaikin loh gitu. iya ini kan kritik membangun ya. Iya, ya kritik-kritik harus tetap datang gitu. Lu jangan ngelebihin lo kayak ini wasitnya Iya. gini. Ya Karena emang memang bukan faktanya maksud lu enggak paham itu udah gitu lah. Maksud gua minum lu capek lu. histeria Gua enggak suka aja gitu. udah minum masih aja bunyi lu oke kan ini sebenarnya ya menarik lah kalau kita bahas soal STY prospek itu ada ya Cas setuju lu ya Ada prospek. ada prospek itu ada dan kalau kita lihat dari pemilihan buat naturalisasi pemain itu rata-rata ya pemain muda atau di usia produktif gitu tercatat yang 30 ke atas kan cuma Jordi Amat ya. Jordi Amat tuh pemain naturalisasi kita yang 30 plus lah ketika dinaturalisasi. Nah, gue pengen kita tutup ini dengan impian kita Indonesia bersama Sintayong gitu. Misalkan gua pengen dalam ya nggak 2026 lah. Kalau 2030 Sintayong masih megang, gue pengen Indonesia tuh masuk Piala Dunia karena kuota kan nambah Piala Dunia kan. Jadi berapa? 48 ya? Yang 16 giga kuotanya. 16 juga. Oh iya. Oke. 30 hari. Jangan 30 hari ya. Jangan lempeng. Lempeng ya. 30 hari 16 Gue nyesel giga. lempeng gue. Pas ke kuota. Kalau gua nih ya, kalau ditanya gua pengen 2030 kita lolos Piala Dunia. Kalau lu gimana, Vi? Kalau gua 2030 tuh wah udah wah banget sih kalau emang kalau lolos. Menurut gue itu Juara Piala Dunia. itu masih menurut gua mimpi kalau gitu, tapi gue mimpi apa 2030 Piala Dunia. enggak 2030 juga. Juara. Juara aja. Gua juga bermimpi Cuman itu. kita sesuaikan sama waktu lah. Oh, sesuaikan sama waktu. Oh, realistis. Impian Iya. itu realistis. Menurut gua 2030 tuh sebenarnya udah realistis, cuman kalau mau menunggu lagi ya 2034 juga menurut gua nggak apa-apa. 2034 ya. Masuk Piala Dunia ya. Kalau bisa 2026 langsung juara sih. Kalau lu, Vi? Kalau gua AFF juara AFF ya. Harusnya bisa ya. Iya, harusnya bisa. Karena kan kita belum pernah ya. Iya, itu pada seneng banget ya. Final mulu. Bang Markus kena laser lagi Kalau udah nanti. masuk semifinal AFC di ASEAN mah harusnya Bisa ya. Itu dulu aja. Iya, Simpel ya, aja udah dulu di bawah ya. lah. Simpel aja Nah, ya. kalau dari gue sih apa ya? Lolos Piala Dunia dulu deh. Lolos Piala Dunia ya. Kualifikasi Iya sih. Piala Dunia dulu. Itu sesuatu Nggak yang muluk-muluk, menarik. gua nggak muluk-muluk. Dan harus kita kejar gitu ya. Itu kayaknya muluk-muluk. Kita semua kayak muluk-muluk. Tapi kan itu Lolos kualifikasi harapan. tahap awal Iya. Iya kan itu harapan. Nah, Kalau oke. pokoknya Piala Dunia lolos. Oke, kalau gitu bahasan yang menarik cuman sorry dibatasi waktu karena
Gue harus nganter galon dulu. Gua masih- Gua udah dipanggil, gue udah dipanggil. nih. Pantesan tadi Iya, berisik udah tuh orang depan. bunyi tukang galon nih Seru gimana nih lah. pembahasan nih. Gue dipanggil Pasti. motor, gue udah siap di depan udah panas. Olinya nggak ada tapi. Jadi besok lagi ya. Iya besok lagi. Oke kalau gitu pemirsa cukup sekian hari ini di pembahasan mengenai STY. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari obrolan bola anak rental. Yeay.